sobat kita, kembali lagi di Kita Talk. Kita Talk tidak hanya membahas tentang apresiasi, tetapi juga prestasi, inovasi, dan tentunya beredukasi. Bersama saya, Kak Marcella. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dari tema-tema sebelumnya, yaitu pentingnya pengetahuan dan edukasi menstruasi di kalangan remaja. Nah, di sini tentunya aku nggak sendiri nih, karena sudah ada dua bintang tamu spesial di studio kita kali ini. Nah, yang pertama ada Mbak Miftahul Rizka Ulia, dan yang kedua ada Mbak Izaz Hasna Mustiastuti. Oke, apa kabar Mbak Miftah, Mbak Izaz? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah Sehat. baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut mengobrol tentang menstruasi, boleh nih Mbak untuk perkenalan diri dulu lebih dalam supaya sobat kita yang ada di rumah itu tahu. Oke, mungkin perkenalkan dulu ya Mbak. Nama saya Miftahul Rizka Ulia. Saya dari angkatan 2019 dari Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Mbak Izaz? Perkenalkan, saya Izaz Hasna Mediastuti. Sama seperti Mbak Miftah, saya juga berasal dari angkatan 2019 Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Oke sobat kita langsung aja nih kita masuk ke topik utama kita, yaitu tentang menstruasi. Nah Mbak, menstruasi kan keluarnya darah dari vagina sebagai akibat siklus bulanan yang dialami wanita. Saya mau bertanya nih, apa sih yang terjadi dalam tubuh saat menstruasi? Nah, Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Izaz. Jadi kan seperti yang kita ketahui, menstruasi ini umum terjadi di wanita-wanita ya. Nah, siklus menstruasi ini ada siklusnya. Jadi dalam tubuh ada dua siklus. Yang pertama ada fase luteal dan ada fase proliferatif. Nah, di siklus menstruasi ini sebenarnya tubuh mempersiapkan diri untuk menerima kehamilan. Di mana apabila terjadi pembuahan, maka tubuh ini, rahim ini akan siap. Nah, tetapi apabila tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim yang menebal akan meluruh dan keluar sebagai bentuk darah dan jaringan-jaringan. Selain itu, dalam siklus menstruasi ini juga terjadi perubahan hormonal, sehingga kalau pada teman-teman wanita, biasanya saat menjelang atau saat menstruasi terjadi perubahan mood, yaitu mood swing. Kemudian terjadi perubahan pola makan, sehingga ada peningkatan berat badan. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh wanita saat menstruasi. Oke, nah kemudian aku mau nanya nih Mbak, berapa sih usia normal menarki dan menopause? Oke, mungkin kalau untuk menarke sendiri itu kita membahas definisinya dulu ya Mbak ya. Nah, menarke ini itu adalah menstruasi pertama yang terjadi pada seorang wanita gitu kan. Nah, biasanya menarke ini terjadi di usia 10 sampai dengan 16 tahun. Nah, sedangkan menopause itu sendiri artinya menstruasi terakhir yang terjadi pada wanita juga kan. Nah, itu antara usia 45 sampai dengan 55 tahun. Gitu, Mbak. Nah, aku mau nanya nih Mbak, tadi kan yang menarki itu dari usia 10 sampai 16 mulainya. Nah, kenapa sih Mbak usianya itu beda-beda? Kenapa nggak sama gitu? Ya, jadi sebenarnya untuk terjadinya menarke ini, yaitu menstruasi pertama, memang dikarenakan ada beberapa faktor. Mulai dari genetik, faktor lingkungan juga, dan faktor kesehatan dia sendiri gitu kan. Nah, mungkin kita lihat di masyarakat sekarang itu banyak anak-anak yang usia 9 tahun, yaitu kelas 5 SD gitu kan Mbak, udah langsung dapat menstruasi pertamanya. Apakah itu normal? Nah, mungkin salah satu faktor yang penyebabnya itu karena genetik. Nah, dari orang tuanya mungkin memang lebih cepat. Nah, kedua itu juga ada faktor makanan yang dimakannya. Makanan juga berpengaruh ya Mbak? Iya Mbak, benar banget. Nah, kayak makanan-makanan yang mungkin kayak hormonal gitu kan Mbak, kayak mungkin dia lebih seneng makan fast food kayak burger dan sebagainya gitu-gitu kan. Nah, itu tuh bisa memang meningkatkan dan mempercepat juga terjadinya menarke ini. Seperti itu Mbak. Nah, kemudian aku mau nanya nih Mbak, cara membedakan menstruasi normal dan tidak normal itu gimana sih Mbak? Untuk membedakan menstruasi normal dan tidak normal ini bisa dilihat dari beberapa hal ya. Yang pertama itu bisa dilihat dari siklusnya. Jadi kalau pada menstruasi normal itu siklusnya berjalan antara
21 sampai 35 hari dengan rata-rata 28 hari. Nah, yang dimaksud siklus ini merupakan hari pertama haid terakhir dan hari terakhir haid pertama. Jadi antara panjang itu harus 25 sampai 35 hari. Apabila nanti ada teman-teman yang mengalami lebih cepat atau lebih lambat, nah itu mungkin haidnya sudah mulai tidak normal. Nah, kemudian untuk haid yang dikatakan normal itu yang kedua adalah warnanya. Nah, untuk warnanya yang normal itu umumnya pada hari-hari pertama, hari-hari awal itu berwarna merah terang. Dan pada hari-hari menjelang hari terakhir, nah itu warnanya jadi agak gelap, jadi merah gelap, Mbak. Kemudian bisa dilihat juga dari lancarnya ya, bisa dikatakan lancarnya. Jadi untuk haid yang normal ini biasanya ada yang berupa campuran antara cairan dengan jaringan-jaringan, berupa gumpalan-gumpalan juga. Nah, jadi kalau misalnya haid ini overflow, hanya berupa cairan saja, dan dalam satu hari harus berganti pembalut sebanyak beberapa kali, nah itu tuh bisa dikatakan tidak normal. Kemudian juga dikatakan tidak normal lagi apabila nyeri haid. Nah, nyeri haid ini kan mungkin teman-teman banyak yang mengalami nyeri haid nih. Nyeri haid ini kalau sampai mengganggu aktivitas, nah itu juga bisa dikatakan sebagai nyeri haid yang tidak normal. Oke, nah kalau nyeri haid yang normal itu sendiri bagaimana, Mbak? Nah, kalau nyeri haid itu tuh sebenarnya hal yang lumrah untuk dialami. Jadi banyak terjadi pada wanita nyeri haid ini yang kalau dalam bahasa kedokteran mungkin disebutnya sebagai dysmenorrhea. Nah, tapi untuk gimana sih membedakan antara nyeri haid yang normal dengan yang tidak normal? Yang pertama, pada nyeri haid yang normal itu tuh tidak sampai mengganggu aktivitas. Mungkin karena beberapa ada teman-teman yang sampai mengganggu aktivitas, sampai berdiri saja kesusahan, duduk kesusahan. Nah, itu sudah dapat dikatakan nyeri haid yang tidak normal. Kemudian untuk nyeri yang tidak normal itu juga waktunya nih. Biasanya nyeri yang normal itu sebelum haid sampai 3 hari pertama haid. Nah, kalau misalnya nyeri ini dialami lebih dari itu, nah itu bisa jadi tanda-tanda yang dikatakan sebagai haid yang tidak normal. Oke. Nah, Mbak, saya mau nanya nih, ini pasti maksudnya kayak pertanyaan banyak orang lah, bahkan mungkin cowok-cowok juga bertanya-tanya nih, Mbak. Kenapa sih, Mbak, perempuan itu gampang marah saat menstruasi? Dan ada nggak sih kira-kira tipsnya supaya perempuan itu nggak terlalu sensitif, atau itu tuh memang sudah bawaan orang yang menstruasi gitu, atau bagaimana, Mbak? Oke. Jadi untuk banyak ya kayak emosional dari perempuan sebelum menstruasi ataupun lagi pasca operasi menstruasinya, saat menstruasi itu agak berubah-ubah gitu kan, Mbak ya. Biasanya 1 atau 2 minggu sebelum menstruasi. Nah, ini yang sering disebut dengan PMS ataupun premenstruational syndrome. Nah, ini memang terus terjadi karena apa sih? Nah, kalau kita lihat secara fisiologis gitu ya, Mbak, secara kedokteran itu kalau kita lihat hormonal dari wanita untuk siklus haid itu ada 4. Pertama ada estrogen, progesteron, LH ataupun luteinizing hormone, terus FSH. Nah, di sini itu kadar estrogen itu meningkat gitu, Mbak. Nah, yang disebut dengan fluktuasi hormonal. Nah, kan fluktuasi berarti tandanya ada peningkatan dan penurunan gitu-gitu kan, Mbak. Nah, seminggu atau 2 minggu sebelum menstruasi ini biasanya estrogen ini meningkat. Nah, saat estrogen ini meningkat, itu kemudian akan menyebabkan mengaktifasi itu si otak, mengaktifasi otak, terus juga membuat emosionalnya itu menjadi kurang baik gitu kan, Mbak. Kadang-kadang tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa kayak cerewet, tiba-tiba langsung kayak baik gitu kan. Nah, itu memang sudah kuadratnya wanita karena di dalam tubuh kita itu memang Allah sendiri sudah membentuk si hormonal itu gitu, Mbak. Nah, mungkin tadi kayak tipsnya gitu ya, Mbak ya. Untuk tipsnya sendiri sebenarnya kalau kita membahas secara agama itu kita juga harus melihat bahwasannya Allah itu suruh kita untuk bersabar gitu kan, Mbak. Nah, jangan langsung marah-marah gitu. Jangan
ini lagi apa gitu kan, nggak apa-apa, itu memang normal, tapi sebisa mungkin kita sebagai wanita juga harus bersabar saat keadaan itu datang. Nah, terus kedua juga mungkin pola makannya gitu kan, aktivitas juga. Aktivitas itu seperti dia bisa nih, aku udah mau marah nih kan atau apa, yaudah dia lari pagi gitu kan Mbak, habis bangun tidur, yaudah deh biar supaya salah satunya untuk tidak merangsang si otak itu untuk aku langsung mau marah nih gitu kan. Jadi bisa mengalihkan, dalam arti kata mengalihkan agar kita tidak terjadi emosional yang berlebih, mungkin seperti itu. Tadi kan Mbak bilang makanan ya Mbak. Nah, contohnya itu konsumsi makanan apa ya Mbak yang bisa mencegah atau mengurangi maksudnya kadar emosi kita atau sensitivitas kita? Sebenarnya kalau untuk makanan sendiri kita tetap harus makan makanan yang bergizi kan Mbak. Nah, makan makanan bergizi ini seperti apa sih? Ya protein yang cukup. Protein itu seperti apa? Mulai dari hewani dan juga nabati gitu kan. Nah, hewaninya seperti daging, ayam, dan ikan. Nah, kemudian itu nanti kita juga tetap harus makan sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran yang cukup itu juga bisa meningkatkan, membaguskan emosional kita gitu. Oke sobat kita, sebelum kita lanjut mengobrol dengan Mbak Miftah dan Mbak Izaz, kita ada jeda iklan dulu nih. Jangan kemana-mana, tetap di Kita Talk. Komunitas Televisi UAD merupakan komunitas televisi kampus pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 April 1996. Komunitas ini sebagai wadah dalan muda untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan bakat dalam dunia broadcasting. Saat ini, komunitas TV UAD sedang menjalankan beberapa program secara rutin. Program Redaksi Dahlan sebagai program news. Program ini menginformasikan isu-isu terupdate di dalam maupun di luar kampus UAD. Program Kita Talk. Program talk show yang membahas tentang apresiasi, prestasi, dan tentunya beredukasi. Di bulan Ramadan ada program Mantra, makanan takjil Ramadan. Program ini berisikan review takjil yang unik dan khas untuk berbuka puasa. Selain program-program tadi, masih banyak lagi program yang telah dijalankan oleh komunitas TV UAD. Komunitas TV UAD juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan besar kampus, di antaranya P2K, Wisuda, dan event-event lainnya. Studio Televisi UAD terletak di Jalan Kapas nomor 9, lantai 4 Gedung ITC Kampus 1 UAD. Oh iya lah, tapi lek golek nang ndi? Pak Bagyo. Ra ono, Cik. Keduse wis tak doli wingi ning rasokan. Kira-kira nggo ngapa ya? Nggo ngapa ya? Hadiah jutaan rupiah plus piala bergilir. Aku ngerti apa sing arek dhewe gawe dan. Aduh, lah iya aku kan sekolahane ning kono. Nggak boleh nggak ada. Aku salah. Aku salah. Ya wes kan salah. Lo kok tidak aku cari aku ya salah. Yo aku ya salah. Sobat kita, kembali lagi di Kita Talk bersama saya Kamarsela dan kedua narasumber kita Mbak Miftah dan Mbak Izaz. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya nih. Kita masuk ke sesi tanya jawab mitos dan fakta menstruasi. Oke, yang pertama
Buat Mbak Miftah nih, benar nggak sih Mbak darah menstruasi itu darah kotor? Oke, mungkin banyak orang ya Mbak ya yang bilang tuh darah menstruasi itu darah kotor. Nah, kita harus melihat juga nih dari segi dari segi arti darah kotor itu apa sih gitu kan? Iya. Apakah darah kotor yang dimaksud ini seperti najis? Kayak najis itu kayak kita terkena air liurnya dari anjing dan sebagainya. Nah, mungkin kalau najis ataupun dia tidak suci, darah haid itu enggak. Jadi dia adalah darah suci. Maksudnya dia bukan darah najis gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi kesehatan, kayak bahwasannya darah haid ini adalah darah yang penuh dengan bakteri, gitu kan Mbak. Nah, karena kalau kita melihat dari sisi anatomi dari dari kelaminnya wanita itu ada yang disebut dengan labium minor, labium mayor dan sebagainya. Nah, di situ tuh biasanya terdapat yang dinamakan flora norma ataupun juga ada bakteri-bakteri mau itu baik dan yang tidak baik gitu kan Mbak. Nah, yang mana kalaupun keluar, nah ini tuh dia akan menjadi darah kotor. Nah, darah kotornya itu karena adanya bakteri di dalam darahnya itu. Seperti itu. Jadi dia nggak darah yang najis karena kalau dipegang tuh langsung kamu najis tuh enggak kayak gitu. Jadi nggak najis ya Mbak, Ya. cuman dari sisi kesehatan itu memang ada bakterinya Ada gitu. bakteri, kotor. benar banget. Ya. Nah, mitos atau fakta nih Mbak, larangan keramas saat menstruasi. Nah, kalau untuk larangan keramas saat menstruasi ini tuh sebenarnya mitos ya Mbak ya. Jadi saat menstruasi ini justru kita dianjurkan untuk menjaga kehigienisan kita. Jadi menjaga kebersihan diri kita. Salah satunya itu dengan cara keramas. Kalau kita keramas, otomatis badan kita juga akan terasa lebih bersih, akan terasa lebih segar. Nah, selain itu, apabila keramas menggunakan air yang hangat. Nah, kalau keramas menggunakan air yang hangat itu justru semakin membantu kita. Yang pertama kan, kalau mandi dengan air hangat itu kan merilekskan merilekskan tubuh kita kan. Nah, justru hal itu tuh dianjurkan dalam sisi kedokteran. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang keramas saat menstruasi itu dilarang, justru Itu mitos enggak. berarti itu. Ya, itu benar-benar mitos karena keramas kan juga salah satu cara untuk menjaga kebersihan tubuh. Iya. Itu seperti itu. Jadi malah baik loh Mbak. Iya, malah ya, baik. Bukan Justru bukan kalau nggak boleh. keramas itu dianjurkan sih sebenarnya, nggak masalah. Nah, sekarang mitos atau fakta nih Mbak, jangan minum soda supaya tidak sakit. Atau justru minum air dingin dapat membekukan darah menstruasi. Oke, mungkin kalau kita lihat minum soda itu ya Mbak, soda itu kan dia mengandung kafein, Iya. seperti halnya kopi dan juga teh. Nah, yang mana itu kemudian akan mempercepat terjadinya peluruhan ataupun keluarnya darah dari si uterus itu, gitu kan. Nah, dari rahimnya itu sendiri. Tapi tuh dari kayak tadi sudah dijelaskan sama Mbak Izas bahwasannya si rahim ini tuh dia pasti bakalan nyeri gitu kan, beberapa orang tuh pasti nyeri, itu pasti nyeri, kebanyakan cewek gitu kan. Tapi apakah akan mempercepat gitu kan? Salah satunya itu bisa mempercepat juga, tapi nyerinya itu jadi lebih Mbak, lebih sakit biasanya kalau orang-orang minum soda. Iya. Nah, karena apa? Karena peluruhannya itu pun jadi lebih cepat. Jadi kan kayak si uterusnya itu diminta untuk ini loh diluruskan lagi gitu. Mungkin seperti itu sih Mbak. Nah, kemudian mitos atau fakta nih Mbak, tidak boleh berhubungan saat masih menstruasi. Mitos atau fakta itu Mbak? Oke, mungkin kalau untuk berhubungan saat menstruasi itu, kalau dari sisi kedokteran, kayak jurnal-jurnal yang dibaca itu memang tidak ada yang tidak memperbolehkan gitu Mbak. Maksudnya Jadi boleh boleh aja. sebenarnya. Tapi kan kita sebagai agama Islam juga salah satunya gitu kan. Kita lihat lagi bahwasannya darah menstruasi ini tuh darah karena di Quran sendiri itu disebutkan bahwasannya ini darah yang kotor. Ya karena tadi ada yang ada bakteri itu gitu kan Mbak. Nah,
yang kemudian sebenarnya lebih baiknya Allah sendiri kan melarang kita melakukan hubungan seksual itu saat terjadinya menstruasi pada wanita gitu kan. Nah, salah satunya juga untuk mencegah terjadinya penularan penyakit penularan seksual. Nah, ini kan bisa disebabkan karena seseorang itu melakukan hubungan seksual saat wanitanya itu sedang menstruasi gitu. Nah, tapi apakah tidak boleh kalau di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 itu kan dikatakan bahwasannya yaitu kotor gitu. Ya karena kotor karena bakteri tadi kan, Mbak. Nah, jadi sebisa mungkin untuk tidak melakukan hubungan seksual di saat itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik seperti penyakit-penyakit yang akan terjadi pada wanitanya ataupun maupun pada prianya sendiri. Jadi sebaiknya dihindari ya, Mbak. Ya, Nah, kemudian aku mau nanya nih, Mbak. Kan ada nih ya orang yang menstruasinya itu kadang nggak lancar. Nah, apakah ada tips-tips tertentu kayak misalnya konsumsi makanan tertentu atau bagaimana? Nah, untuk orang-orang yang siklus menstruasinya tidak lancar nih atau yang silih berganti ya. Nah, itu tuh sebenarnya ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang pertama itu dengan makan makanan yang bergizi. Tadi sudah disebutkan misalnya banyak makan sayur, banyak makan buah, kemudian protein dan karbohidratnya itu tercukupi dan tidak berlebihan. Yang kedua ini adalah tidak stres. Nah, karena sebenarnya stres ini tuh mempengaruhi banyak hal dalam tubuh kita kan. Salah satunya itu mempengaruhi siklus menstruasi juga. Nah, biasanya kalau teman-teman yang lagi kuliah misalnya lagi mengerjakan skripsi atau lagi banyak tugas, biasanya saat stres itu terganggu siklus menstruasinya. Nah, itu bisa sedikit-sedikit dikurangi tingkat stresnya. Kemudian yang ketiga bisa dengan berolahraga dengan rutin, jadi beraktivitas di luar ruangan, misalnya dengan jogging, kemudian dengan bersepeda. Nah, dengan olahraga itu juga sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat stres. Oke, nah kemudian itu kan Mbak ada beberapa yang menstruasinya itu kadang nggak teratur, kayak beberapa bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, itu tuh kenapa sih Mbak? Biasanya yang seperti itu tuh? Kalau ada ada siklus menstruasi yang tidak teratur seperti itu sampai misalnya 2 bulan sampai 3 bulan tidak menstruasi, nah itu kan sebenarnya merupakan bisa dikatakan sebagai kelainan ya, karena kan tadi sudah disebutkan di awal bahwa siklus yang normal itu antara 21 sampai 35 hari. Kemudian kalau sampai misalnya 2 sampai 3 bulan ini tidak menstruasi, otomatis itu kan dikatakan siklusnya ini memanjang. Nah, apa sih yang menyebabkan siklus menstruasi ini bisa sampai memanjang? Nah, itu tuh bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang paling sering itu tuh kalau pada wanita biasanya ada PCOS atau ada PCOS, yaitu Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, itu biasanya terjadi pada wanita-wanita dalam usia subur nih. Nah, jadi kalau teman-teman semua mengalami gangguan pada menstruasinya, kemudian siklusnya ini memanjang, bahkan dalam beberapa bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun penuh ini tidak haid, nah itu sebaiknya segera memeriksakan ke dokter dan umumnya bisa langsung ke dokter obstetri dan ginekologi, seperti itu sih Mbak. Itu ya Mbak. Nah. Oke sobat kita, sebelum kita lanjut ngobrol dengan Mbak Miftahul dan Mbak Ijaz, kita ada jeda iklan dulu nih. Tetap di Kita Talk. Never felt so alone. Never felt so alive. Never felt so alive. Never felt so alive. Never felt so alive. Some may say that I lost my mind, that I gone completely mad, but I believe I'm different than before. Leveled up to the max, I'm blazing like the Walking Dead was hollow, lifeless.
Televisi UAD merupakan komunitas televisi kampus pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 April 1996. Komunitas ini sebagai wadah dalan muda untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan bakat dalam dunia broadcasting. Saat ini, komunitas TV UAD sedang menjalankan beberapa program secara rutin. Program Redaksi Dahlan sebagai program news. Program ini menginformasikan isu-isu terupdate di dalam maupun di luar kampus UAD. Program Kita Talk. Program talk show yang membahas tentang apresiasi, prestasi, dan tentunya beredukasi. Di bulan Ramadan ada program Mantra, makanan takjil Ramadan. Program ini berisikan review takjil yang unik dan khas untuk berbuka puasa. Selain program-program tadi, masih banyak lagi program yang telah dijalankan oleh komunitas TV UAD. Komunitas TV UAD juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan besar kampus, di antaranya P2K, Wisuda, dan event-event lainnya. Studio Televisi UAD terletak di Jalan Kapas nomor 9, lantai 4 Gedung ITC Kampus 1 UAD. Halo Sobat Kita, kembali lagi di Kita Talk bersama saya Kak Marcella dan kedua narasumber kita Mbak Miftah dan Mbak Ijaz. Oke, sekarang kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah Mbak, aku ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira boleh nggak sih Mbak berolahraga saat haid? Untuk olahraga saat haid ini tadi di awal juga udah sedikit disinggung ya, olahraga saat haid ini sangat dianjurkan. Karena yang pertama olahraga itu kan memang sebenarnya bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian yang kedua olahraga ini juga membantu melepaskan endorfin, yaitu hormon yang menyebabkan tubuh kita menjadi rileks. Diharapkan apabila setelah berolahraga tubuh kita ini akan merasa lebih senang, akan merasa lebih rileks, akan merasa lebih enjoy. Nah kemudian apa sih kira-kira olahraga yang tidak dianjurkan atau apa sih olahraga yang sebaiknya dilakukan saat menstruasi? Nah, untuk yang larangan atau yang benar-benar dilarang itu tuh sebenarnya tidak ada. Jadi semua olahraga itu dapat dilaksanakan saat menstruasi. Jadi tidak ada halangan untuk melaksanakan olahraga dalam bentuk apapun. Tetapi misalnya kalau ada beberapa olahraga yang sedikit membutuhkan sedikit membutuhkan perhatian, misalnya berenang. Kalau berenang kan kita masuk ke dalam air kan. Nah, saat masuk ke dalam air ini apabila air kita berenangnya ini ada di kedalaman tertentu otomatis akan ada tekanan-tekanan, yaitu tekanan hidrostatis. Nah, tekanan ini biasanya akan menekan darah yang keluar. Jadi darah yang keluar ini akan menjadi sedikit saat kita berenang di kedalaman. Nah, kalau misalnya berenang di kedalaman secara terus-menerus, nah ini tuh bisa saja darahnya ini akan menyumbat. Jadi darahnya itu tidak akan keluar. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sedikit perhatian. Jadi kalau misalnya mau berenang, silahkan, tidak ada larangan. Tetapi mungkin berenangnya di tempat-tempat yang tidak terlalu dalam. Kemudian kalau berenang ya jangan sampai lama sekali lah. Jangan lama-lama. Kemudian tetap dijaga kebersihannya. Karena kan di kolam renang ada banyak bakteri, kemudian apalagi kalau berenangnya itu di kolam renang umum, itu harus dijaga kayak gitu aja sih. Jadi sebenarnya boleh ya Mbak, tapi kedalamannya itu tidak boleh terlalu dalam ya, dan tidak boleh lama-lama juga. Iya, nggak boleh lama-lama. Kesehatan juga itu. Iya benar. Oke. Nah kemudian Mbak, aku mau nanya nih, apakah benar saat haid itu tidak bisa terjadi pembuahan? Oke, jadi sebenarnya untuk saat haid itu apakah bisa terjadi pembuahan? Yaitu akan terjadi kehamilan pada wanita itu kan. Nah, kemungkinan untuk terjadi itu ada Mbak, karena dari beberapa jurnal yang kita baca itu
mereka memberitahu bahwasannya ya itu memang ada terjadi dan di dunia nyata memang ada terjadi, tapi kita kembali lagi gitu kan Mbak ke kebersihan. Terus juga kita kembali sebagai seorang muslim gitu kan, apakah ini memang dibolehkan untuk melakukan tadi yang sudah kita sempat bahas, yaitu berhubungan seksual gitu kan. Karena juga saat menstruasi ini mungkin ada beberapa sel telur yang memang baik gitu kan. Nah terus terjadi pembuahan dan sebagainya, maka bisa terjadi kehamilan gitu Mbak. Tapi itu ya kembali lagi untuk melakukan hubungannya itu apakah boleh? Ya sebaiknya tidak gitu kan, karena Allah sendiri itu mengharamkan. Tapi ya dalam arti kata apakah ini mitos? Enggak, karena ini memang ada kejadian di dunia nyata, dan jurnal itu memang disebutkan bahwasannya ada wanita yang bisa terjadi pembuahan saat menstruasi. Oke. Nah Mbak, sekarang itu kan ada menstruasi cup. Apakah itu baik jika digunakan? Bagaimana Mbak? Oke. Untuk menstrual cup ini kan biasanya digunakan oleh orang-orang atau perempuan-perempuan yang tinggal di luar negeri ya. Kalau di Indonesia sendiri penggunaan menstrual cup ini sebenarnya belum umum, belum marak, belum banyak yang menggunakan. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang menggunakan. Sebenarnya bagaimana sih pandangan sisi kedokteran untuk menstrual cup sendiri? Itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena kalau untuk menggunakan menstrual cup itu kan seperti yang saya ketahui, sebelum dipakai itu harus direndam dengan menggunakan air panas biasanya untuk memudahkan untuk memasukkan, karena kan untuk menggunakan menstrual cup itu harus sedikit dilipat. Jadi untuk dilipat itu kan harus direndam dengan air panas. Nah, merendam menstrual cup dengan air panas ini sebenarnya juga sebagai salah satu cara untuk meminimalisir tumbuhnya infeksi. Jadi apabila digunakan di dalam tubuh itu sebenarnya tidak ada masalah, justru sama baiknya atau bahkan lebih baik. Nah, tetapi untuk menstrual cup sendiri kan ada yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari latex. Nah, pada beberapa wanita, pada beberapa orang mungkin akan memiliki reaksi alergi, itu tergantung dengan orangnya sih sebenarnya. Kalau ada reaksi alergi, nah itu tentunya membahayakan juga. Kemudian untuk menstrual cup sendiri, apabila digunakan di Indonesia itu kan sebenarnya masih menjadi kontroversi ya. Menstrual cup ini kan digunakan dengan cara memasukkan menstrual cup-nya ke dalam lubang vagina, di mana bagi beberapa orang memasukkan benda asing ke dalam vagina itu masih merupakan hal tabu, atau bahkan kalau misalnya ada anak orang yang masih muda menggunakan menstrual cup, kadang ada yang sedikit menyindir, sudah tidak perawan lagi atau sudah tidak suci lagi. Nah itu sebenarnya masih menjadi kontroversi. Tapi balik lagi, kalau dalam sisi kedokteran penggunaan menstrual cup ini sebenarnya nggak ada masalah, sama saja seperti penggunaan pembalut maupun tampon. Jadi penggunaannya sebenarnya itu boleh-boleh aja ya Mbak? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah sama sekali. Oke. Nah Mbak, kalau berbicara mengenai pembalut, itu bagusnya kita ganti pembalut itu berapa kali ya Mbak dalam sehari? Untuk penggantian pembalut sendiri sebenarnya paling baik itu 3 jam dan maksimal itu 4 jam. Jadi apabila sedang menstruasi maksimal 3-4 jam itu harus segera mengganti pembalut, karena kan menstruasi ini keluar dari vagina yang dimana banyak terdapat bakteri yang hidup di sana, sehingga harus sering-sering diganti nih agar tidak menyebabkan infeksi. Oke, nah Mbak, aku mau nanya nih Mbak, biasanya nih kalau kita sama orang terdekat itu biasanya punya waktu menstruasi yang sama gitu, itu tuh kenapa gitu Mbak? Oke, mungkin kalau untuk itu banyak ya kan Mbak, apalagi kita sebagai biasanya mahasiswa yang merantau gitu kan, terus kita bersatu di satu kosan, satu fakultas dan sebagainya gitu kan. Nah biasanya tuh kalau kita lihat-lihat tuh beberapa mahasiswi itu sendiri terjadinya menstruasi itu pasti selangnya paling sedikit, entah itu 2 hari ataupun 3 hari gitu kan. Terus kayak si A nih dapat di tanggal 2, terus si B itu dapat tanggal 5 atau tanggal 4, terus yang si C di kemudian harinya, tanggal 6-nya gitu kan. Nah kok bisa sih? Sebenarnya kalau secara kedokteran itu belum ada sih Mbak, belum ada pembuktian, belum ada jurnal-jurnal yang rilis
membilang bahwasannya oh ini tuh memang terjadi gitu loh. Nah tapi ada juga nih setelah kita melakukan pembelajaran ada yang namanya menstrual sinkroni. Nah menstrual sinkroni ini dia itu yang terjadi pada kita gitu, pada mahasiswa-mahasiswi gitu kan. Karena salah satu halnya itu tadi pola hidup yang sama. Bener banget, kayak kan dia satu fakultas nih, terus satu kosan, terus ternyata tuh dia ada praktikum kan, terus dia harus nulis praktikum ataupun besok nih mau UAS gitu kan. Jadi tingkat stresnya, tingkat pola pikirnya itu sebenarnya hampir-hampir sama, yang kemudian menyebabkan cewek-cewek ini terjadi menstruasi yang berurutan gitu, beda-beda paling selang 2 hari, 3 hari, dan itu memang normal. Mbak. Oke, nah sobat kita, sekarang kita udah sampai di closing statement. Nah mungkin ada nih Mbak, dari Mbak Miftah maupun Mbak Ijaz, closing statementnya buat sobat kita yang ada di rumah. Silakan, bisa mungkin dari Mbak Miftah dulu. Oke, mungkin sebelumnya aku mau bilang nih sama teman-teman kalau bahwasannya menstruasi ini itu nggak najis gitu. Jadi jangan malu kalau memang kamu sedang mens gitu kan. Karena banyak wanita di luar sana tuh kayak, ih aku lagi mens gitu loh. Jadi kayak malu gitu kan. Terus, aduh gimana ya gitu kan. Terus harus, yang penting itu yang harus dilakukan bahwasannya saat menstruasi, ya udah disampaikan aja ke teman kalau memang perlu membutuhkan pembalut gitu kan. Bahkan kadang kan cewek-cewek tuh kayak pada, aduh kok aku takut gitu kan, jadi kayak malu dia masih gitu-gitu kan. Nah itu jangan, karena kita juga menghindari dari kotoran-kotoran gitu, kayak kehigienisan itu tetap kita harus jaga. Karena terus juga kedua itu jangan mengira bahwasannya saat kita menstruasi ini itu hal-hal itu adalah hal yang najis gitu kan. Enggak, karena itu enggak. Jadi kita harus memang membiasakan untuk teman-teman di sana itu tetap harus bahwasannya ini hal normal loh, karena itu kayak suatu siklus pada wanita. Karena Allah sendiri itu kan memang membuat menstruasi itu agar terjadinya pembuahan tadi gitu kan, Mbak. Nah, karena itu memang harus menjadi hal yang normal pada kita sendiri. Jadi gak usah takut sih kalau sedang mens gitu. Bagaimana untuk Mbak Ijaz? Untuk closing statement dari saya itu yang pertama, menstruasi ini merupakan hal lumrah, hal yang normal, hal yang secara umum terjadi kepada wanita. Jadi apabila ada gangguan menstruasi itu tidak perlu malu untuk mengungkapkannya, tidak perlu malu untuk membicarakannya, dan tidak perlu malu untuk mengkonsultasikannya kepada dokter maupun kepada orang-orang yang sekiranya memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut. Kemudian mengenai menstruasi tadi, balik lagi seperti yang dikatakan oleh Mbak Miftah, sebenarnya menstruasi ini merupakan salah satu pemberian dari Allah, karena kita sebagai wanita diciptakan sebagai makhluk yang spesial, makhluk yang dapat menyuplai kehidupan apabila terjadi pembuahan di dalam rahim. Seperti itu aja sih Mbak. Oke sobat kita, sekarang kita udah sampai nih di penghujung acara. Jangan lupa untuk tetap mengikuti TikTok dan Instagram kita, yaitu @televisi_UAD, dan juga YouTube kita @televisi_UAD. Semoga obrolan kita malam hari ini bisa bermanfaat dan menambah banyak pengetahuan untuk kita semua. Saya Eka Marcella, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri di hadapan sobat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.